Janganlah ya, itu salah kaprah. Kalau senyum indah lebih percaya diri jadinya dok gitu. Kawat gigi tujuannya, manfaatnya, efek sampingnya. Masyarakat tuh tahu apa sih kawat gigi ini? Berapa sih harga kawat gigi? Nah dari situ kan berarti banyak nih dok. Membahas seputar kesehatan gigi di masyarakat. Dikemas secara ringan dan santai, informatif dan edukatif. Berdasarkan pengalaman dan realita di praktek dokter gigi. Bersama saya Dr. Gigi Indra Wangsa. Dan saya Dr. Gimo Renata di Tanya Dokter Dr. Gigi. Halo. Halo dok. Ketemu lagi di Tanya Dokter Gigi. Iya, kita bahas apa nih dok? Duh, hari ini tuh harus banget ya dok. Kita bahas tentang kawat gigi atau bracket nih dok. Kenapa tuh? Jadi kan banyak nih dok yang udah mulai nanya-nanya nih dok tentang kawat gigi. Dan kita tuh juga udah lihat banyak banget kasus-kasus yang di-share sama korban tukang gigi tentang kawat behel gigi. itu ya? Iya dok, kan banyak ya dan itu sangat menarik. Menarik. Kasus-kasusnya tuh menarik banget. Ditambah dengan banyaknya permintaan atau pertanyaan tentang berapa sih harga kawat gigi. Nah dari situ kan berarti banyak nih dok yang minat tentang kawat gigi. Tapi yang dikhawatirkan adalah kawat gigi ini sebagai tren, bukan sebagai apa ya, kebutuhan kesehatan gitu dok. Yuk kita bahas ini ya dok. Betul. Kita kayaknya harus bahas ini supaya masyarakat nggak yang salah kaprah dok ya. Iya benar banget. Oke. Satu nih dok pertanyaannya biar masyarakat tuh tahu apa sih kawat gigi ini. Ya, jadi kawat gigi kalau di masyarakatnya sebutnya behel, bracket gitu ya. Tapi di kedokteran gigi kita sebutnya braces ya dok ya. Jadi ini adalah alat berbasis kawat ya yang digunakan oleh dokter gigi untuk memperbaiki susunan gigi yang tidak rata, gigi bertumpuk, gigi renggang untuk menyelaraskan gigi-giginya itu sih dok. Nah itu udah tahu ya, udah jelas kawat gigi itu apa. Lalu tujuannya nih dok, tujuannya apa sih? Buat tren boleh nggak nih dok? Ya sebenarnya kalau tren janganlah ya, itu salah kaprah. Kalau tren untuk menunjang penampilan supaya itu menjadi bagian dari fashion ya salah ya. Kita sebagai dokter gigi bilang jangan seperti itu. Jadi tujuan utamanya braces ini adalah untuk menyelaraskan gigi sebenarnya dok. Dari gigi yang tidak rata, tidak rapi, lalu tidak selaras atau harmonis dan menghasilkan senyum yang indah. Itu sih dok tujuan utamanya. Tujuan utamanya ya, bukan untuk gaya-gayaan. Iya, jadi gigi yang tadinya tidak rata sekarang menjadi selaras akan kelihatan lebih indah gitu sih dok. Itu tujuan utamanya. Nah, indikasinya atau siapa sih dok atau gigi yang seperti apa sih yang boleh memakai kawat gigi gitu? Ya, jadi indikasinya, jadi gigi seperti apa sih yang bisa di treatment dengan kawat gigi ini? Pertama, ada gigi yang berjarak atau renggang. Satu ya, ada spasi atau diastema antara gigi. Yang kedua, gigi yang berdesakan atau bertumpuk dok. Terus yang ketiga, gigi bagian depan atas itu mungkin lebih maju atau lebih mundur daripada gigi lainnya. Jadi kelihatannya kurang rapi kan dok ya. Lalu terakhir juga ada masalah pada rahang yang mungkin posisi rahangnya kurang tepat. Akhirnya menjadi tidak nyaman saat menggigit atau misalkan menjadi sakit pada sendi rahang itu sendiri gitu dok. Jadi itu beberapa kasus yang perlu diperhatikan ya dok ya dan ideal untuk pemasangan kawat gigi. Betul. Nah, kapan sih dok waktu yang tepat untuk memakai kawat gigi? Boleh nggak dari SD udah pakai kawat gigi nih atau ibu-ibunya udah worry lihat gigi anaknya renggang-renggang gitu? Sebenarnya nggak perlu khawatir ya untuk parents ya. Jadi penggunaan kawat gigi itu memang idealnya dari semakin muda semakin baik. Selama si anak sudah berusia 12-13 tahun. Kenapa? Karena diharapkan gigi-gigi permanennya sudah pada tumbuh. Gigi yang terakhir tumbuh tuh biasanya gigi taring ya dok ya. Yang suka salah posisi dia. Jadi di umur 13 tahun sudah bisa dipertimbangkan untuk memakai kawat gigi kalau ada kasus yang seperti tadi indikasinya giginya tidak rata, bertumpuk, gigi renggang seperti itu dok. Dan manfaatnya nih dok memakai kawat gigi selain
pada akhirnya akan membuat cantik karena memperbaiki profil wajah kan. Yeah. Tapi manfaatnya sendiri itu sebenarnya ini dok. Pertama dari segi kesehatan pasti. Kenapa nih ya? Jadi tadi kan kita bahas indikasinya gigi yang tidak rata dok ya. Gigi yang rata aja dengan kita misalkan luput membersihkan gigi atau kurang rajin membersihkan gigi, itu ada plak yang menempel. Ya, terutama pada daerah dekat gusi atau sela-sela gigi atau antara gigi ya kan dok ya. Apalagi sekarang gigi yang posisinya tidak rata atau bertumpuk gitu kan dok ya. Artinya ada bagian gigi yang tidak akan mendapatkan pembersihan gigi secara alami oleh bibir dan lidah dan air ludah kita. Jadi area itu akan menjadi lebih mudah untuk penumpukan plak, menjadi lebih gampang lubang gigi. Akhirnya menjadi kurang sehat. Ya, jadi ada hubungannya langsung gigi yang tidak rata, tidak rapi, berefek langsung ke aspek kesehatannya. Itu pertama. Terus yang kedua, gigi yang susunannya kurang rapi, artinya gigitannya antara gigi atas, serang atas dan girang bawah itu menjadi tidak harmonis. Ketidakharmonisan gigitan ini akhirnya membuat pengunyahan atau mengunyah makanan menjadi tidak maksimal dok ya. Makanan yang tidak tergerus, tidak tertumbuk secara halus, akhirnya nanti jangka panjang berefek pada pencernaan. Ya, jadi itu akan menimbulkan masalah pada pola makan kita, pencernaan kita gitu. Jadi tujuan-tujuan atau manfaat utama dari kita menggunakan kawat gigi dok ya, untuk secara aspek kesehatan ya dok ya. Jadi secara aspek estetiknya tadi itu sebenarnya benefitnya, secara bonusnya gitu dok ya. Jadi otomatis ya dok langsung membuat lebih cantik, lebih ini gak sih dok? Susunan gigi yang rapi, tidak bertumpuk, susunan gigi yang akhirnya giginya dalam lengkung yang lurus, yang bagus, akhirnya akan menunjang penampilan kita. Akhirnya penampilan kita menjadi gigi rapi, penampilan kita menjadi menarik, senyum indah, lebih percaya diri jadinya dok gitu. Jadi beberapa manfaat-manfaat itu yang utama kita rangkum itu sih dok, secara kesehatan dan secara estetiknya gitu. Nah tadi kan manfaatnya ya dok. Oke. Lalu ada nggak sih kayak efek samping penggunaan kawat gigi atau braces ini dok? Kalau ngomongin efek samping yang udah ya jelas ada, karena kan ada benda asing yang menempel pada permukaan gigi dok ya. Nah jadi efek sampingnya adalah rasa tidak nyaman. Nah apalagi awal-awal pasang tuh ada rasa tidak nyaman, tapi rasa tidak nyaman ini bervariasi dok setiap individu ya. Gigi awalnya mungkin terasa sakit, nyeri ya kan, terus lalu ada rasa kayak longgar atau agak goyang-goyang mungkin dalam bulan keberapa. Itu dan normal ya dok ya? Normal, sangat normal. Penggunaan kawat gigi. Betul. Dan waktu menggigit makanan tuh seperti kurang bertenaga dok ini ya giginya. Itu efek samping yang sangat normal terjadi pada saat pemasangan kawat gigi. Jangka panjangnya lagi adalah karena ada benda asing kan sangat mungkin untuk menggesek bibir kita. Bibir dan pipi itu sangat mungkin terjadi gesekan dengan kawat giginya atau dengan bracketnya. Akhirnya bisa jadi sariawan. Jadi sariawan betul. Ya, dok, ya. Dan satu lagi dok, ada nih yang sering dikeluhkan sama pasien. Produksi air liurnya meningkat. Jadi waktu malam tidurnya ngeces gitu kan ya. Itu sangat normal terjadi gitu. Lalu ada lagi nih dok efek sampingnya. Ini sih efek samping setelah ya. Setelah gigi yang tadinya bertumpuk dan tidak rata pemasangan kawat gigi. Tapi kalau misalkan setelah dibuka kawat giginya lalu tidak mengikuti petunjuk dokter untuk berhati-hati malah memilih makanannya, lalu tidak menyetujui untuk memakai retainer gitu kan dok ya. Tidak disiplin juga tidak ya disiplin, dok. Itu akan menjadi berubah lagi ke bentuk semula dok. Betul. Paling nggak dia sedikit bergeser juga ya dok. Betul, ada pergeseran lagi dia relapse namanya kalau kita sebutnya gitu. Oke, itu sih dok efek-efek samping yang mungkin bisa kita share ke masyarakat ya. Ya paling nggak kan harus tahu ya. Sebelum pemasangannya tuh ya terus manfaatnya tuh apa, bukan sekedar tren aja gitu. Dan efek sampingnya juga harus tahu, jangan tiba-tiba udah dipasang kaget gitu ya dok ya. Nah panduannya dong dok buat perawatan behel dan kawat behel atau kawat gigi ini. Panduan atau anjuran dari kita dokter gigi kepada pasien kita yang sudah memakai kawat gigi ya terutama dok ya. Karena kan udah nggak boleh sembarangan ya dok dalam beberapa hal ya. Jadi pertama itu yang paling mungkin karena kita kan nggak bisa stop makan, pasti akan makan.
Tapi sarannya adalah, anjurannya adalah berhati-hatilah dalam memilih makanan. Nah, jadi makanan-makanan itu kita anjurkan, terutama di awal-awal pemasangan kawat gigi. Nah, makanan yang keras, makanan yang potongannya besar gitu kan, itu akan membuat bracketnya lebih gampang copot, lebih gampang rusak gitu. Jadi itu akan memperlambat progres dari penggunaan kawat itu sendiri. Makanya kita sarankan terutama di awal-awal pemasangan, makan yang soft food dulu, makanan yang lembut, lembek untuk beberapa saat sampai kita terbiasa dulu dok ya. Nah jadi ada juga yang kita nggak anjurkan makanannya dok. Yang kita nggak anjurkan tuh yang tadi keras, misalkan ngunyah es batu, ngunyah kacang-kacangan yang keras, lalu yang kenyal dan lengket juga mengganggu dok ya, karena itu akan menempel pada sekitaran permukaan bracketsnya, secara kebersihannya jadi kurang. Makan yang kita dengan menggunakan gaya keras seperti makan buah apel gitu, karena kita sangat digigit pakai gigi depan ya dok. Betul, lebih baik dipotong-potong, diperkecil potongannya, lalu ngunyah seperti biasa dengan gigi belakang sih nggak masalah dok. Lalu hindari kebiasaan buruk. Nah ini kebiasaan buruknya yang apa? punya kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan buruknya menggigit kuku, menggigit pensil, ya kan? Kadang nggak sadar ya dok ya, tiba-tiba ada gigit-gigit gitu kalau lagi panik atau gimana. Kita harus selalu motivasi pasien untuk hindari atau kurangi dulu kebiasaan buruknya supaya tidak mengganggu dari progres atau proses dari penggunaan kawat gigi itu sendiri. Lalu jangan lupa juga menjaga kebersihannya dok. Nah gigi yang tidak pakai kawat gigi aja, kita selalu wanti-wanti kita sebagai dokter gigi ya. Preventive action ya. Jadi untuk menjaga kebersihannya, terutama nih yang udah pakai kawat gigi, yang udah lebih ekstra. Lebih ekstra lagi karena satu kendalanya apa? Lebih susah dibersihkan. Caranya dengan menyikat gigi dengan sikat gigi biasa dulu dok. Lalu sela-sela bracesnya itu bisa kita bersihkan dengan sikat gigi khusus gitu. Dan jangan lupa yang namanya sudah masang, dokter gigi perlu tahu nih progresnya. Perlu tahu progresnya itu ya gimana caranya. Kontrol ya dok ya. Kontrol. Jangan sampai ada nih banyak kasus yang kita temui ya dok di praktek yang sudah 3 bulan, 6 bulan gak kontrol ke dokter gigi dan sudah copot banyak-banyaknya, gimana mau ada progres ya dok ya. Betul, jadi yang namanya harusnya gini nih, kita balik nih logikanya. Pasien dipasangin sesuatu, ya kan? Pasien tuh harus punya pikiran, duh ini gimana ya, ini aman gak ya, ini bahaya gak ya, ini apa-apa gak ya. Jadi harus punya rasa itu. Karena dokter gigi kan gak bisa memantau satu pasien terus gitu kan. Jadi diharapkan juga dokter giginya memotivasi masyarakatnya memiliki inisiatif atau kesadaran. Sama-sama jadinya. Ya, dan dengan kontrol rutin itu dokter gigi bisa lihat nih ada kerusakan nggak sama bracketnya yang mengganggu progresnya. Ada sesuatu yang berbahaya nggak terjadi. Siapa tahu ya ada sesuatu yang di luar perkiraan kita. Jadi dengan adanya kontrol kita lebih tahu dan bisa dicegah. Dan intinya kita mengetahui progres kita gitu loh. Untuk dalam pemasangan kawat gigi itu. Itu juga penting banget ya. Jadi tolong di teman-teman yang udah pakai bracket, jangan sampai lupa, jangan sampai mengabaikan, karena banyak banget kasus yang mengabaikan untuk kontrol rutinnya itu ya dok. Karena pada saat datang kontrol itu selain memang dikencangkan, gigi pasien juga dibersihkan oleh dokter gigi. Jadi tidak menimbulkan lubang-lubang gigi, ya kan? Karena makanan yang nyangkut nggak bisa dibersihkan oleh pasien, terus nggak dibersihkan juga oleh dokternya gitu. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Iya. Oke, jelas banget ya dok ya. Terus kalau buat mengatasi nyeri setelah pasang kawat gigi atau setelah kontrol nih dok yang dikencangkan kan, itu gimana dok? Oke, kayak tadi kita bahas kan, pemasangan kawat gigi itu rasa nyeri ada. Nah, tapi cara mengatasinya gimana dok? Nah, ada cara gampangnya. Pertama, gigi waktu dipasang kawat gigi itu kan lagi kaget ya. Jadi jaringan-jaringan pendukung giginya lagi kaget. Mungkin ngambek gitu. Nah jadi kalau bahasanya kita radang. Radang yang normal terjadi, yang bukan penyakit, yang tidak berbahaya, tapi lumayan mengganggu nih gitu loh. Nah jadi cara menyamankan radangnya itu apa? Cara menyamankan radangnya itu bisa dengan minum air dingin. Ya, minum air dingin untuk meredakan si radangnya itu.
Atau kan misalkan juga susah makan juga nih dok, kita juga kadang sarankan boleh kok minum jus buah dingin. Selain memang menyamankan radangnya, kita juga dapat asupan energinya ya. Betul. Oke, jadi bukan sesuatu yang berbahaya. Betul. Nah, nanti pun juga gigi kita atau si pasien akan mulai terbiasa nih dengan tekanan yang dia dapat dari pada saat dikencangkan atau setelah pemasangan kawat gigi itu mulai terbiasa kok. Dan akan bisa mengunyah seperti biasa lagi. Gak usah khawatir ya. Tapi kalau emang pada nggak tahan sama rasa sakitnya, boleh ya dok ya untuk meringankan rasa sakitnya setelah kontrol behel gigi, buat minum obat pereda nyeri gitu ya dok? Oh boleh banget. Artinya kita kan sebisa mungkin mengurangi minum obat dok ya. Jadi kalau memang ya yang pain toleransinya ini rendah, pasti akan lebih rasa sakitnya lebih itu tidak tahan, boleh minum pereda nyeri. Tapi beli pereda obat nyeri di apotek juga ikuti anjuran pakai ya. Jangan dosisnya, waktu atau jamnya ya kan dok ya. Jadi udah jelas banget ya semuanya dari apa itu kawat gigi, indikasinya, manfaatnya, terus efek sampingnya, terus menanggulangi rasa sakitnya ya dok. Wah ini Dokter Indra Wangsa menjelaskan dengan sangat lugas nih. Jadi teman-teman harusnya lebih paham tentang kawat gigi, jangan sampai salah kaprah juga ya dok ya. Betul. Terus memakai kawat gigi tuh harus ke dokter gigi juga. Dan jangan sampai kayak temen kita nih, ada di videonya, kalian boleh cek ya. Ada video tentang teman-teman kita nyobain kawat gigi yang behel-behelan. Behel-behelan. Itu bagus apa enggak, kalian bisa lihat di video yang satunya. Ya, di video YouTube-nya Smaredi ya dengan segmen words or word. Ya. Jadi kesimpulannya nih dok. Ya, jadi kita hari ini udah bahas tentang kawat gigi yang menindaklanjuti pasien-pasien kita banyak yang udah nanya kawat gigi. Nanyanya ini tujuannya memang awalnya karena untuk tren, karena estetik. Atau pengen aja gitu. Tapi mereka benar sudah bertanya ke orang yang tepat. Dan tugasnya kita dok untuk memberikan edukasi ya. Maka dari itu kita buat video ini juga kan untuk memperjelas ya. Jadi supaya masyarakat tuh nggak yang atau orang-orang tuanya kayak anaknya minta mau pasang kawat gigi mah gitu. Iyain aja. Nah, biar tahu juga apa sih itu kawat gigi, tujuannya, manfaatnya, efek sampingnya, apa-apanya ya. Nah, jadi saran kita sebagai dokter gigi adalah berkonsultasilah ke dokter gigi. Apalagi kalau memiliki masalah gigi tidak rapi ya dan ingin merapikan supaya nanti dokter giginya memberikan opsi ya, memberikan saran, lalu nanti akan dibuatkan rencana perawatannya. Nanti di rencana perawatan kan dibahas dok. Bagaimana prosedurnya, berapa lama waktunya, berapa biayanya, supaya bisa didiskusikan lebih lanjut dengan orang tuanya. Ya. Betul banget dok. Jadi kunjungi dokter gigi, konsultasi. Oke, jangan ragu buat kunjungi dokter gigi dan konsultasi serta tanya ahlinya untuk dapat informasi dan edukasi yang lebih jelas ya guys. Jangan lupa buat komen, like, and subscribe serta share video-video kita biar semuanya dapat informasi yang jelas. Ya. Lalu kita juga akan hadir lagi ya di video-video kita selanjutnya, terutama tentang kawat gigi. Kita nggak akan berhenti di sini, masih ada kita bahas tentang kawat gigi lebih lanjut lagi ya dok ya. Iya betul banget. Sampai jumpa di Tanya Dokter Gigi.